Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu dengan tema TIU, Tes Intelijensi Umum Part 1. Dan kali ini, pada part 1 ini kita akan membahas tentang penalaran logis. Nomor 1. Banyak nelayan di Indramayu yang mencari ikan di laut. Kemudian kedua, Pak Rahmat seorang nelayan di Indramayu. Kesimpulannya kira-kira adalah A. Pak Rahmat mencari ikan di laut. B. Pak Rahmat tidak mencari ikan di laut. C. Pak Rahmat mungkin mencari ikan di laut. D. Selain mencari ikan di laut, Pak Rahmat juga bekerja di darat. E. Pak Rahmat hanya mencari ikan di laut saja. Kita jawab. Premis pertama menyatakan bahwa banyak nelayan di Indramayu yang mencari ikan di laut. Kemudian premis yang kedua adalah menyatakan bahwa Pak Rahmat adalah seorang nelayan di Indramayu. Nah, dari sini kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari keterangan premis pertama dan kedua. Namun dari kedua premis ini kita tidak dapat menyimpulkan dengan pasti apakah Pak Rahmat benar-benar mencari ikan di laut atau tidak, karena tidak ada keterangan atau informasi tentang itu. Ya, karena hanya disebutkan bahwa banyak nelayan melakukannya. Banyak berarti bisa saja ada satu atau dua orang tidak melakukannya, bukan semua yang nelayan. Sehingga di sini yang bisa kita jadikan kesimpulan, kalau misalnya yang bagian A, Pak Rahmat mencari ikan di laut, tidak jelas, berarti salah. B. Pak Rahmat yang mencari ikan di laut juga tidak jelas, ya, dia juga salah. Nah, kemudian C. Pak Rahmat mungkin mencari ikan di laut. Nah, kalau ini bisa benar, ya, artinya mungkin, artinya bisa saja dia mencari ikan di laut, bisa saja dia tidak mencari ikan di laut. Yang jelas dia adalah nelayan yang ada di Indramayu. Kemudian yang bagian D, selain mencari ikan laut, Pak Rahmat juga bekerja di darat. Hal ini tidak ada informasi, berarti hal ini adalah salah. Kemudian E, Pak Rahmat hanya mencari ikan di laut saja. Ini juga tidak jelas, ya. Bisa saja ada pekerjaan lain, ya. Nah, jadi tidak ada kejelasan, sehingga ini juga salah. Maka bagian C adalah jawabannya, karena hal ini bisa saja terjadi, ya. Bisa saja dia pergi mencari ikan di laut, bisa saja dia tidak mencari ikan di laut. Yang jelas Pak Rahmat adalah seorang nelayan di Indramayu. Jawaban benar adalah bahagian C, Pak Rahmat mungkin mencari ikan di laut. Selanjutnya nomor yang kedua. Semua tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, kemudian di sini semua pohon adalah tumbuhan. Kemudian mangga adalah sejenis pohon. Bagian A, hanya pohon mangga yang membutuhkan air. B, beberapa tumbuhan tidak membutuhkan air. C, mangga bukan termasuk tumbuhan. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. D, beberapa pohon tidak membutuhkan air. Dan E, mangga adalah pohon yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kita jawab. Premis 1, semua tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kemudian premis 2 adalah semua pohon adalah tumbuhan. Kemudian premis yang ketiga, mangga adalah sejenis pohon. Nah, kemudian dari premis-premis tersebut kita dapat menarik kesimpulan secara bertahap. Ya, karena semua pohon adalah tumbuhan, ya. Semua pohon adalah tumbuhan, premis 2, dan semua tumbuhan membutuhkan air ke premis 1 tadi, maka semua pohon membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, dari sini jadi semua pohon adalah tumbuhan. Semua tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, misalnya di sini P, ya. Pohon adalah tumbuhan, P maka Q tumbuhan, maka Q maka R. Ini semacam silogisme, ya. Jadi jika P maka Q, kemudian Q maka R, maka jelas kesimpulannya P maka R. Nah, dari situ ini adalah sebuah silogisme. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa mangga adalah sejenis pohon, premis 3, sehingga semua pohon membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kesimpulan dari langkah 1. Maka mangga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jadi silogismenya tadi itu, meskipun saya tidak tulis, ya, jika P, jadi jika P adalah pohon, kemudian Q adalah tumbuhan,
Nah, maka di sini premis satunya semua kui berarti semua kui, maka R di sini katakan bertahan hidup. Otomatis kalau secara kita selesaikan secara silogisme, hukum silogisme, jika P maka kui, maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Jadi di sini katakan mangga, jadi semua pohon membutuhkan air untuk bertahan hidup. Karena mangga adalah jenis pohon, maka mangga itu membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah bagian E. Mangga adalah pohon yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Selanjutnya nomor yang ketiga. Semua peserta seminar harus membawa kartu identitas. Kemudian di sini Dika menghadiri seminar tanpa membawa kartu identitas. Kesimpulannya adalah A. Peserta seminar bukan hanya Dika saja. B. Dika tidak diperbolehkan mengikuti seminar. C. Dika adalah pembicara dalam seminar. D. Beberapa peserta seminar tidak membawa kartu identitas. Dan E. Ada peserta seminar yang tidak menghadiri seminar. Nah, kita jawab. Kita ambil informasi kembali ya. Semua peserta seminar harus membawa kartu identitas. Kemudian Dika menghadiri seminar tanpa membawa kartu identitas. Kemudian syarat masuk adalah kartu identitas. Artinya tanpa kartu identitas maka tidak bisa masuk ya. Semua peserta harus membawa kartu identitas. Jadi kartu identitas adalah syarat untuk masuk. Kemudian Dika menghadiri seminar tanpa membawa kartu identitas. Di sini artinya Dika tidak boleh mengikuti seminar karena dia tidak membawa kartu identitas. Sehingga kita misalkan ya, ini logika sederhana ya, yang kita pakai logika sederhana saja yang di atas. Kemudian kalau kita pakai modus ponens ya, dalam ilmu logika, kita misalkan dulu bahwa P itu adalah peserta seminar, kemudian Q adalah membawa kartu identitas. Nah, modus tollens. Nah, modus tollens itu seperti ini. Premis 1 jika P maka Q. Kemudian premis PQ itu artinya semua peserta seminar harus membawa kartu identitas. Kemudian premis 2-nya adalah tidak Q. Nah, itu tidak Q-nya tadi bahwa Dika itu tadi tidak membawa kartu identitas. Kemudian kesimpulannya adalah tidak P. Artinya apa? Dika tidak diperbolehkan menjadi peserta seminar. Dengan kata lain, Dika tidak diperbolehkan mengikuti seminar. Sehingga jawaban yang cocok adalah B. Dika tidak diperbolehkan mengikuti seminar. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup mungkin tak selalu mudah, tetapi setiap nafas yang kamu ambil adalah bukti bahwa kau punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah. Langit paling gelap selalu mendahului fajar yang paling indah. Nonem. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.